Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, kecanggihan teknologi masa depan yang diharapkan mampu menjawab permasalahan manusia akan tercipta dengan kolaborasi. Hal ini karena tujuan dari teknologi tersebut merupakan jawaban atas problem yang tidak lagi bersumber dari satu bidang, namun multi bidang. Direktur UB-Tech Eka Maulana memaparkan ke depan, teknologi akan diterapkan dengan semua sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan yang akan bergerak lebih cepat dengan sentuhan teknologi. Mencoba memformulasikan kolaboratif sinergi. Artinya sinergi kolaborasi A dengan potensi apa, B dengan potensi apa, C dengan potensi apa, dan kita kombinasikan sehingga terbentuk formulasi yang manjur lah ya, resep teknologi yang tepat sasaran. Kemudian dari roadmap yang kami kembangkan dari awal dari 2021 ini yang tadi tergolong masih baru, tapi teknologi kami sebenarnya sudah major, istilahnya menengah ke atas, sehingga apa yang kami desain, kami kembangkan itu sebenarnya adalah basic knowledge-nya adalah benar-benar dari pengetahuan hasil riset maupun pengembangannya. Sehingga andaikan teknologi ini kita terapkan di bidang pertanian atau di bidang energi atau di bidang agriculture yang lain, itu sangat cocok. Misal di perikanan, kemudian di peternakan maupun pertanian sendiri, misal seperti itu. Nah, dari tahun pertama ini kami telah melakukan beberapa analisis desain, baik dengan simulasi, baik dengan pendekatan-pendekatan pemodelan yang mendukung, kemudian juga kami juga memformasikan dengan analisis produksi, analisis mitra, dan juga pengalaman yang telah kami peroleh sebelum-sebelumnya. Dan tentunya ada beberapa hak cipta atau hak kekayaan intelektual yang telah kami kombinasikan juga dengan produk kami, sehingga secara basic intellectual property right itu sudah bisa diandalkan dan teruji. Nah, bagaimana dengan tahun 2023, 2022 atau ke depan nanti? Tentunya kami tidak hanya fokus pada satu bidang itu, tapi bagaimana membuat suatu inovasi. Pemirsa, agar tercipta sinergi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM antara Kemendikbud dan Universitas Brawijaya serta program studi, tim MBKM Universitas Brawijaya menyusun buku pedoman MBKM bagi mahasiswa sebagai SOP yang akan memandu mahasiswa dalam menjalankan program ini. Buku pedoman ini akan segera dirilis dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Program Magang dan Studi Independen bersertifikat MBKM UB. Kalau untuk kementerian kan mereka memberikan buku pedoman untuk masing-masing program MBKM. Itu sudah jelas, jadi yang berhak untuk mengikutinya adalah semester 5 ke atas dan kawan-kawan. Tetapi belum secara eksplisit bahwa terkonversi 20 SKS itu dikembalikan ke universitas masing-masing. Nah, buku pedoman yang diluncurkan Universitas Brawijaya itu adalah bagaimana kode mata kuliah apa aja yang disarankan, mata kuliah universitas kah, mata kuliah fakultas kah, mata kuliah lintas fakultas, lintas prodi, di situ sudah jelas sehingga mahasiswa bisa melihat bahwa seperti ini, bisa dikonversikan ke sini sebenarnya. Cuman kita kembalikan ke prodi karena prodi yang lebih paham. Saya tidak paham terkait dengan mahasiswa-mahasiswa teknik, kan mereka yang lebih paham. Cuman kami sudah sinergis, kami sudah sering memberikan koordinasi, kita sudah rapat koordinasi bahwa seperti ini. Akhirnya kita menemukan draft final buku pedoman itu yang akan segera di-launching, mungkin ya dalam minggu ini akan di-launching, sehingga di website MBKM itu bisa dilihat semua, baik mahasiswa ataupun dosen ataupun prodi, jurusan ataupun fakultas bisa dengan jelas melihat bahwa Universitas Brawijaya sudah memberikan SOP-nya seperti itu.
Pemirsa, mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Safira Nurul Izzah berkesempatan untuk menjadi pembicara pada konferensi perubahan iklim di COP26 Glasgow pada bulan November lalu. Izzah berkesempatan mewakili Indonesia bersama delegasi lain dari UNS dan Universitas Udayana untuk menghadiri Forum Internasional Climate of the Parties Glasgow, Skotlandia. Partisipasi Izzah ini sebagai perwakilan dari International Association of Students in Agriculture and Related Science World. Izzah mempresentasikan tentang Village Concept Project Program yang merupakan pengabdian di 11 desa serta menghasilkan produk lokal. Selain itu, ia juga mempresentasikan tentang proyek Less Over Behind untuk mengurangi sampah makanan sisa demi keberlanjutan lingkungan. Raising up tentang local food sendiri, karena local food juga salah satu yang seharusnya di raising up, karena kita melihat kalau makanan yang local food ini udah mulai tergeser. Akhirnya aku raising up lagi Snap Food Local Food, itu campaign yang di IAS Indonesia sendiri. Jadi ada 4 challenge di campaign tersebut. Ya aku jelasin, ada masak di rumah sendiri, beli. Jadi karena kita kita nge-highlight bahwa reducing carbon footprint juga penting juga. Kalau kita beli makanan di luar atau kalau kita selalu beli GoFood atau segala macam, itu kan juga menghasilkan carbon footprint. Jadi akhirnya aku challenge yang pertama adalah masakan sendiri di rumah. Terus yang kedua itu beli makanan lokal. Kalaupun kalian mau beli, oke, nggak apa-apa beli makanan, tapi beli aja makanan yang ada di sekitar kita, atau makanan lokal atau makanan kayak warteg atau segala macam yang sebenarnya itu sehat juga karena sayur-sayuran juga kan, dan lebih murah juga karena tidak menghasilkan greenhouse gases juga. Terus yang ketiga itu adalah sharing knowledge about local food. Jadi kayak fun fact apa sih, misalkan fun fact gudeg, gudeg ternyata ada nangkanya, nangka tuh mengandung apa sih, segala macam gitu. Dan that's why kita harus makan makanan lokal. Terus yang keempat, ya balik lagi itu yang Snap Food, which is setelah kamu makan sih, kamu beli makanan lokal, terus kamu sharing knowledge tentang makanan lokal, akhirnya kamu harus menghabiskan makanan kamu dengan foto makanan kamu yang sudah habis. Mengawali tahun 2022 pada Senin mendatang, mahasiswa Filkom UB memiliki hajatan demokrasi, yakni pencoblosan Pemilwa untuk memilih presiden mahasiswa dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang baru. Fadil Arif Muhammad, perwakilan panitia, menuturkan pada Pemilwa tahun ini diikuti oleh 2 pasang calon presiden mahasiswa dan 6 calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kesemua calon tersebut telah mengikuti debat akbar dan saat ini bersiap untuk memasuki masa tenang untuk pencoblosan secara daring pada Senin 3 Januari 2022. Untuk perkembangannya sendiri sejauh ini untuk Pemilwa Fakultas Ilmu Komputer sudah sampai di tahap debat akbar yang dilaksanakan tanggal 29 kemarin, di mana dilaksanakan 1 hari penuh untuk calon anggota DPM di pagi hari dan sampai siang hari. Lalu untuk calon BEM dilaksanakan debat pada malam hari. Untuk calonnya sendiri, pada Fakultas Ilmu Komputer terdapat 2 pasangan calon eksekutif mahasiswa yang berarti berjumlah 4 orang, yaitu untuk paslon 1 ada dari Teknik Informatika dan juga Sistem Informasi. Untuk pasangan calon kedua dari Teknik Komputer keduanya, di mana pada kontestasi tahun ini itu merupakan ajang kontestasi untuk angkatan 2019 di Fakultas Ilmu Komputer. Lalu untuk anggota DPM sendiri terdapat 6 calon anggota DPM, yang mana sebelumnya di Fakultas Ilmu Komputer berdasarkan landasan produk hukum juga, sebelumnya terdapat 9 calon anggota dari DPM, tapi dengan beberapa kasus di Fakultas Ilmu Komputer sehingga diputuskan untuk diturunkan jumlahnya melihat partisipasi dari Filkom dan merubahnya seperti aturan di universitas, memakai daerah pemilihan atau memakai pencalonan dari masing-masing program studi kalau di Fakultas Ilmu Komputer, di mana program studi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer berjumlah 5. Maka dari itu anggota DPM pada tahun ini merupakan 5 anggota dengan perwakilan masing-masing dari prodi. Namun dari salah satu prodi, yaitu Teknik Komputer, terdapat
2 calon anggota DPM, sehingga pada pencalonan anggota DPM tahun ini berjumlah 2 orang. Penggunaan e-voting untuk memilih calon presiden dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa di UB pada pemilu 2021 mampu meningkatkan jumlah pemilih. Dari 3 fakultas yang sudah menyelesaikan tahapan pemilu yakni VIA, Fakultas Peternakan, dan Pertanian, jumlah pemilih mengalami kenaikan. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Peternakan Agus Susilo merespon positif kondisi ini. Menurutnya ini momen menarik yang terjadi pada pemilu tahun yang 100% secara daring ini. Agus menyebut sistem e-voting memudahkan mahasiswa dalam menggunakan hak politiknya karena dapat dilakukan dari manapun dengan waktu yang singkat dan juga praktis. Jadi saya ingin meminta konfirmasi dari Bapak mengenai hasil dari pemilu di Fapet yang sudah berlangsung pada tanggal 27 kemarin bareng dengan VIA dan Pertanian. Dan saya lihat sudah juga berjalan lancar dengan partisipasi mahasiswa yang naik dari tahun berikutnya. Nah, ini menjadi menarik bagi saya karena di 3 fakultas yang kami wawancari semuanya naik, Pak. Di VIA juga naik partisipasinya, di Pertanian juga naik, di Peternakan juga naik. Nah, padahal semua dilakukan secara full daring ya. Nah, saya ingin minta tanggapan Bapak mengenai hasil dari pemilu di Fapet. Dari sisi kemahasiswaan Fapet itu bagaimana melihat kondisi yang ada sekarang, dan kira-kira apa proyeksi ke depannya Pak untuk sinergi dengan lembaga mahasiswa baik di BEM maupun di DPM. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya melihat fenomena ini cukup menarik juga. Bisa jadi kenaikannya partisipasi aktif mahasiswa dikarenakan mahasiswa bisa mencoblos atau memilih calon pasangan itu dari mana saja bisa. Kalau dulu kan hanya melalui TPS ya, harus datang itu dan mungkin terkendala. Tapi dengan adanya e-vote yang bisa dilaksanakan di daerah manapun juga, itu bisa dilaksanakan. Sehingga saya yakin partisipasi itu bisa lebih meningkat, ya, tidak terkendala oleh adanya ruang dan waktu yang ditentukan yang biasanya seringkali kita lakukan secara luring. Ya, kalau kita melihat hasil ini juga merupakan salah satu, semoga harapan kita dengan adanya tingkat partisipasi yang meningkat, nanti aktivitas kegiatan kemahasiswaan itu bisa lebih partisipasi dari mahasiswa, semakin banyak yang bisa mengikuti kegiatan di kemahasiswaan. Pemirsa, hasil Pemilwa di Fakultas Peternakan direspon positif oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Agus Susilo. Dirinya berharap hasil Pemilwa kemarin dapat menjadi energi positif bagi lembaga mahasiswa. Selain itu, naiknya angka pemilih mahasiswa diharapkan menjadi salah satu indikasi ketertarikan mahasiswa dalam berorganisasi. Agus menyebut organisasi saat ini penting bagi mahasiswa untuk melatih soft skill-nya yang manfaatnya akan terasa setelah lepas kuliah. Kami juga dengan adanya pemilwa yang dilaksanakan Fakultas Peternakan ini yang merupakan suatu kegiatan rutin. Kegiatan rutin yang diadakan tiap tahun ada, tentu akan menghasilkan pimpinan ya, atau pemimpin dari mahasiswa, mungkin juga yang diharapkan oleh mahasiswa umumnya mungkin juga berbeda harapannya. Kalau kita melihat di sisi lain di masa transisi ataupun nanti di 2002 yang kemungkinan full hybrid ini, ada yang luring, ada yang tidak, harapan kita partisipasi nanti di semua kegiatan itu semakin lebih banyak. Lebih banyak ikut organisasi, baik itu di UKM ataupun di lembaga EM ataupun di tingkat Universitas Brawijaya.
Harapan kita dengan semakin banyak mahasiswa ikut berorganisasi akan meningkatkan soft skill mereka. Kiprah mahasiswa KKN UB Semeru yang berada di posko pengungsian warga terdampak erupsi Gunung Semeru fokus pada bidang pendidikan. Wisam Nusantara, perwakilan mahasiswa KKN UB, mengatakan fokus pembelajaran pada materi yang bersifat rekreasi, relaksasi, edukasi, dan juga spiritual. Materi ini bertujuan agar siswa SD yang dibimbing dapat lebih ceria, antusias, dan mengalami peningkatan secara keagamaan. Fokus pada bidang pendidikan ini dikarenakan saat ini sudah masuk musim libur sekolah agar terdapat kegiatan alternatif bagi mereka. Untuk di dunia pendidikan, materi yang diberikan ada 3 jenis: rekreasi, dan relaksasi, edukasi, dan spiritual. Nah, untuk yang edukasi ya tentunya kita menyesuaikan dengan materi-materi mereka seperti itu. Seandainya kelas 3 itu ya masih seputar berhitung yang ringan-ringan, terus yang kelas 4 juga demikian, yang kelas 5 juga demikian. Tapi untuk adik-adik sendiri masih masuk karena ada permintaan dari kepala sekolahnya daripada di rumah gitu, tetapi lebih bersifat opsional, bukan kewajiban, Pak. Nah, seperti itu. Untuk adik-adiknya opsional aja kalau seandainya ingin ke sekolah. Hanya saja sangat menarik teman-teman daripada siswa maupun siswi di sini itu antusias sekali apabila menghadiri sekolah seperti itu. Untuk materi relaksasi dan rekreasinya ya mungkin bernyanyi atau mungkin main game kelompok seperti itu. Dan untuk spiritualnya ya tentunya mengenai agamanya anak-anak, mungkin dasar-dasar Islam, terus cerita Nabi seperti itu. Lalu juga ada sedikit kolaborasi daripada MWC NU Blitar. Itu dari mereka ada juga program membaca kitab seperti itu. Dan untuk anak-anak di sini sebagian ada yang agamanya sangat bagus. Dalam artian tempat ngaji TPQ-nya mereka pendidikan agamanya bagus gitu loh. Jadi mereka ada yang bisa bahasa Arab dasar, nahwu shorof gitu, sama ya belajar fikih itu sudah bagus. Bangunan joglo yang berasal dari rumah di pedesaan yang diubah menjadi kafe, perpustakaan, dan restoran saat ini sedang menjadi tren. Kerinduan akan suasana asri, tenang, dan klasik menjadi buruan warga kota sambil menikmati kuliner. Ketua Laboratorium Rumah Nusantara UB, Yusvan Adeputra Yusral, menyebut tren ini sebagai konservasi ex situ yang memang sedang banyak terjadi di berbagai kota. Yusvan menyebut tren ini sebagai perkembangan positif karena bangunan joglo yang ada menjadi lebih terawat sehingga dapat diketahui generasi milenial dan dapat bernilai secara ekonomi. Saat ini memang sedang tren ya pemindahan rumah-rumah, terutama rumah-rumah vernakular yang joglo itu menjadi beberapa yang dijadikan kafe, terus kemudian hotel, kemudian library. Tapi kebanyakan memang sekarang kafe karena memang dimensi dari joglo itu sendiri seperti kita ketahui memang dia kecil gitu. Sehingga itu semangat untuk menghidupkan kembali spirit dari joglo itu saat ini memang lagi sedang happening di mana-mana. Dan oleh karena itu memang dalam keilmuan arsitektur kami menyebutnya konservasi ex situ karena itu melibatkan pendekatan memindahkan atau mentranslokasikan bangunan dari yang awalnya fungsinya itu sebagai rumah tinggal yang terdapat di berbagai macam daerah-daerah pinggiran kita di pedesaan, kemudian itu dipindahkan ke kota dan kemudian itu diadaptif reuse-kan dengan fungsi yang baru. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.